semua, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Kalian tetap belajar di rumah ya. Di masa pandemi ini, kalian harus tetap menjaga kesehatan. Pada pagi hari ini, kita akan mereview kembali materi mengenai norma. Apa itu norma? Kita sudah pelajari ya. Nanti kita akan ulangi lagi dan kita akan belajar mereview kembali apa yang sudah kita pelajari. Selamat belajar. Baik, kita akan memulai materi kita. Judul materi kita adalah norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Sebelum kita memulai, saya akan menjelaskan ada satu kata mutiara menurut Ganang Laksita. Jika hanya diucapkan, Pancasila tidak lebih dari sekedar kata-kata. Seharusnya Pancasila itu dicintai, dan sebaik-baiknya mencintai adalah dirasakan ke dalam hati dan dibuktikan dengan tindakan. Begitu. Di sini kata-kata ini menjelaskan atau memberitahu pada kita bahwa semua hal itu dapat terwujud melalui tindakan. Jadi kalian belajar itu tidak hanya menghafal, tetapi juga melakukan sesuatu begitu untuk mewujudkan suatu tindakan tersebut. Kita akan masuk dalam materi. Sebelumnya kita ada peta konsep pembelajaran begitu. Di sini ada 3 materi pokok yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pengertian norma. Yang kedua, arti penting pelaksanaan norma di dalam kehidupan masyarakat. Dan yang ketiga, norma di Indonesia. Kita mulai dari kehidupan manusia. Silahkan kalian cermati dulu gambar diagram yang saya tampilkan. Oke, setelah kalian menyimak atau mencermati apa yang saya sampaikan ini, di sini kehidupan manusia pada dasarnya adalah sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, ia akan bekerja sama di dalam kelompok manusia yang memiliki keinginan dan harapan yang sama. Akan tetapi, sebagai makhluk individu, tiap orang memiliki perbedaan pemikiran dan perbedaan kepentingan, sehingga memungkinkan terjadinya konflik. Begitu. Jadi dalam diagram ini adalah manusia. Ada di sini digambarkan ada 3 manusia menuju proses tujuan. Proses menuju tujuan. Di sini ada pertemuan satu titik. Satu titik pertemuan ini bisa pertemuan positif, bisa pertemuan negatif. Nah, seperti tadi ya, jika pertemuan positif, maka akan menimbulkan suatu kerjasama. Sedangkan titik pertemuan negatif akan menimbulkan konflik. Ya, di sini jikalau manusia mempunyai keinginan dan harapan sama, maka akan terjadi kerjasama atau suatu proses kerjasama. Jikalau manusia itu mempunyai perbedaan pemikiran dan kepentingan, akan terjadi konflik. Setelah itu akan tercapai tujuan di dalam kehidupan bersama. Selanjutnya, kita masuk di dalam pengertian norma. Apa itu norma? Norma itu adalah aturan yang berlaku di kehidupan masyarakat demi menciptakan keadaan yang sesuai dengan cita-cita masyarakat dan setiap manusia bebas serta damai melakukan apapun tanpa merugikan orang lain. Nah, jadi norma itu adalah aturan di dalam kehidupan masyarakat untuk menciptakan suatu perdamaian. Begitu. Di sini menurut Thomas Hobbes,
Tanpa norma, manusia akan menjadi serigala bagi sesamanya. Atau dalam bahasanya homo homini lupus, yang berarti pihak yang kuat akan menindas mereka yang lemah. Jadi manusia itu adalah setara begitu, tidak ada perbedaan di dalam kehidupan ini. Kita lanjut, yaitu arti penting pelaksanaan norma di dalam kehidupan masyarakat. Norma sangatlah penting bagi manusia. Justru norma lahir karena adanya perkembangan keinginan manusia untuk hidup lebih baik dan mendapat keadilan serta ketertiban. Masyarakat dengan norma itu bisa membatasi tingkah lakunya, menciptakan keteraturan dalam kehidupan untuk aman, tertib, damai, membentuk karakter manusia yang baik, dan menjadi pedoman dalam bertindak, menyatukan keberagaman, menciptakan kepastian dan keadilan. Jadi, masyarakat dengan norma itu akan tercipta suatu keadilan. Keadilan bagi manusia lain dan sesama kita, dan keadilan untuk kita sendiri. Kebalikan dari masyarakat tanpa norma, yaitu membentuk tingkah laku manusia menjadi bebas dan tidak bertanggung jawab, membuat kehidupan hukum rimba. Yang tadi, yang kuat akan bertahan dan lemah akan tertindas begitu. Masyarakat tanpa norma akan tercipta kekacauan, sehingga membuat kehidupan tanpa aturan dan membuat tidak adanya saling menghargai satu sama lain. Selanjutnya, norma-norma yang ada di Indonesia dalam mewujudkan suatu keadilan dan ketertiban, masyarakat diatur dari berbagai macam norma. Ada norma hukum yang paling mengikat begitu dari sanksinya, ada norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Secara khusus, sesuai dengan UUD 1945, pasal 1 ayat 3, UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Begitu. Negara hukum itu mempunyai arti bahwa negara yang pemerintahannya didasarkan atas hukum, baik hukum tertulis atau tidak tertulis begitu. Yang saya maksud tadi adalah atas hukum begitu, asas hukum. Menurut Desai, negara hukum mengandung 3 unsur, yaitu supremacy of law, supremasi hukum, equality before of law, dan human rights. Ada supremasi hukum dan kualitas hukum dan hak asasi manusia. Ketiga hal tersebut akan menciptakan suatu keadilan, begitu. Makna keadilan di sini, keadilan dimaknai adalah suatu kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut makhluk hidup ataupun benda. Keadilan akan tercapai jika adanya 1. Kepastian hukum, 2. Partisipasi masyarakat, dan 3. Profesionalitas penegak hukum. Jadi, keadilan itu akan tercapai dari 3 hal tersebut. Jikalau ada kepastian hukum tetapi tidak ada partisipasi dalam masyarakat, maka tidak akan tercipta suatu keadilan. Begitu pula kalau ada partisipasi masyarakat tetapi tidak ada kepastian hukum, maka juga tidak akan terwujud suatu keadilan. Begitu juga kalau ada kepastian hukum dan ada partisipasi masyarakat, kalau tidak profesional penegak hukumnya, maka juga akan tidak tercipta suatu keadilan. Gitu. Dalam keadilan tidak ada pengecualian. Semua memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum, atau dalam bahasa yang keren atau yang bahasa hukumnya adalah supremasi hukum, yaitu kedudukan yang sama di dalam hukum begitu. Sejalan dari pasal 27 ayat 1.
Keadilan itu tidak harus selalu sama begitu atau seimbang. Keadilan itu ketika sesuai dengan kebutuhan dan porsinya masing-masing. Kita masuk ke dalam pelaksanaan norma. Norma tidak dapat dijalankan sendiri untuk mencapai tujuan keadilan. Maka diperlukan kelengkapan untuk menunjangnya. Di sini kelengkapan atau lembaga-lembaga yang di dalam pencapaian keadilan, yang pertama adalah norma formal, yang pertama ada kepolisian dan pengadilan. Kepolisian itu bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi aksi kejahatan dan gangguan keamanan. Sedangkan pengadilan itu terdiri dari advokat yang mewakili pihak terkait untuk membela diri, kejaksaan untuk menuntut kejahatan, hakim untuk menyelesaikan masalah hukum. Sedangkan untuk norma non formal di sini ada kepala adat atau tokoh masyarakat yang bertujuan untuk mencegah dan menyelesaikan permasalahan berdasarkan kewenangan dan kepercayaan masyarakat. Jadi untuk penyelesaian masyarakat di lingkungan masyarakat begitu ada kepala adat atau tokoh masyarakat. Juga ada musyawarah adat atau masyarakat. Itu bertujuan untuk mencegah dan menyelesaikan permasalahan berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi untuk norma hukum diselesaikan oleh kepolisian dan pengadilan. Sedangkan untuk norma yang lain diselesaikan secara non. Sanksi-sanksi untuk norma, setiap pelanggaran hukum pasti akan dikenai sanksi atau suatu pengenaan yang memaksakan sesuatu yang tidak dikehendaki atau tidak menyenangkan. Sanksi hukuman bisa secara individu, kelompok individu, ataupun kelembagaan badan hukum. Pengenaan hukuman dapat dibedakan dari segi berat ringannya teguran atau peringatan, cemoohan untuk norma kesopanan begitu, pengucilan, pengusiran, pengurangan hak seperti denda, pembatasan kebebasan, penjara, denda sanksi yang menyakiti, bahkan sampai hukuman mati untuk norma hukum begitu ya. Saya kira cukup untuk materinya. Demikian dan terima kasih. Baik anak-anak, demikian tadi sajian mengenai review norma dalam masyarakat. Bagaimana? Adakah pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silahkan tuliskan di dalam kolom chat di YouTube bawah ini. Begitu. Selanjutnya, setelah kalian mengetahui, mendalami materi mengenai norma, kalian kembali ke psikologi dan mengerjakan analisis kasus di Google Form, di link Google Form ya. Yang pertama itu adalah analisis kasus. Untuk tugas yang kedua yaitu kalian mengerjakan post test atau penilaian harian untuk materi hari ini. Dan yang ketiga kalian mengerjakan penilaian sikap. Jadi tugas hari ini ada 3. Yang pertama analisis kasus, yang kedua adalah penilaian harian, dan yang ketiga adalah penilaian sikap begitu. Demikian yang bisa Pak Dion sampaikan dalam video ini. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.